Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bawida Lestari, masih di IMCOM Channel. Dan kali ini saya akan berbicara tentang MC atau Master of Ceremony. Banyak yang bertanya kepada saya, kapan dibuka kelas untuk MC? Kapan ada pelajaran MC? Nah, kali ini saatnya saya akan berbagi bagaimana menjadi seorang MC. Ini adalah langkah awal apa saja yang harus diketahui untuk menjadi seorang MC. MC adalah bisa disebut dengan Master of Ceremony atau pembawa acara atau pemandu acara. Kalau kita berbicara tentang MC, siapa sih yang bisa menjadi seorang MC? Kalau saya mengatakan setiap orang bisa menjadi seorang MC. Tetapi di sini dibutuhkan usaha yang keras dan dibutuhkan belajar yang rutin. Tidak ada sesuatu yang instan. Sepinter apapun orang itu, kalau ingin melakukan sesuatu harus mau belajar dan harus mau berusaha. Siapa yang bisa menjadi seorang MC? Siapapun bisa. Kalau kita berbicara tentang MC, MC itu ada MC formal, ada MC informal. Kali ini saya akan berbicara secara umum terlebih dahulu tentang MC. Dan kalau berbicara MC tentunya kita tahu tugas MC itu apa sih? Nah, saya menyingkatnya dengan TIM. T-nya adalah time, I-nya adalah introducer, terus M-nya adalah mood setter. Time. Peran MC kalau kita berbicara tentang waktu di sini adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran suatu acara, jalannya suatu acara dari A sampai Z. Apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang MC? Pertama adalah waktu yang ditentukan. Suatu acara itu pasti ada waktunya. Bisa dimulai jam 9 sampai jam 1, harus sudah selesai. Ada yang mengatakan acara kita mulai jam 8 tepat, jam 12 kita harus sudah selesai. Acara A sampai ini, A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk itu harus kita cek. Oh, ini berapa lama, itu yang harus diperhatikan. Susunan acara. MC juga harus tahu susunan acara. Mulai A sampai Z-nya itu MC juga jangan sekedar oh iya, tetapi lihat juga kembali ke awal mengenai waktunya. MC juga harus memastikan siapa tamu yang datang. Karena untuk mengetahui siapa tamu yang datang ini juga berkaitan dengan waktu. Tamu istimewanya siapa? Siapa dulu yang akan tampil? Berapa lama beliau memberikan sambutan? Ini yang harus dipahami oleh MC. Hal apa lagi yang harus dimiliki oleh MC? Ketika MC sudah tahu siapa saja yang tampil, di sini menentukan waktu. Siapa yang terlebih dahulu, berapa lama, dan ini selalu koordinasi dengan yang mempunyai acara. Jangan sampai tidak ada koordinasi. Jadi, waktu ini sangat penting karena di sini jangan sampai ketika kita sudah membawakan suatu acara ternyata jauh melenceng dari waktu yang ditentukan. Introducer. MC di sini memiliki tugas mengenalkan pembicara atau pengisi acara kepada audiens. Untuk itu, ketika kita mengenalkan pembicara atau pengisi acara, data itu penting. Kenapa MC harus datang? Ibaratnya kalau tamu datang ya on time itu udah bagus, 30 menit sebelumnya udah bagus. MC harus waktunya 1 jam sebelumnya. Tetapi biasanya di sini ada JR atau gladi resi begitu ya biasanya. Nah, di gladi resi ini bagaimana koordinasi harus ditentukan. Jam berapa besok saya harus datang? Acara jam 9. Ya jangan datang jam 9 kurang lebih 15 menit. Ini pasti kita akan tergopoh-gopoh dan dicari sama panitia. Di sini MC juga harus mampu melakukan riset kecil-kecilan. Kaitannya dengan pembicara, kaitannya dengan pengisi acara.
risetnya, kalau pembicara, siapa saja yang hadir, siapa saja yang menjadi pembicara, atau siapa saja yang memberikan sambutan. Terus, kalau pengisi acara, acaranya apa saja. Misalnya tari-tarian, ini tarian dari mana, ceritanya bagaimana, siapa yang membawakan tarian itu. Kira-kira kisahnya bagaimana, itu yang harus difahami oleh MC. MC juga harus benar menyebutkan nama, gelar, dan jabatan. Inilah kenapa MC harus melakukan riset. Karena ketika kita salah menyebutkan nama, itu yang punya nama secara tidak langsung pasti, kok gini sih? Itu kredibilitas seorang MC yang akan dipertaruhkan. Untuk itu, lakukan riset, data-data dari mana? Otomatis dari panitia yang akan kita tanya. Panitia akan mengarahkan, oh kalau dengan bapak ini hubungi ini, kalau ini hubungi ini. Itu peran MC di sini adalah penghubung antara pengisi acara dan audiens. Maksudnya MC harus bisa mengkomunikasikan siapa pembicara atau pengisi acara kepada audiens. Tadi siapa namanya, gelarnya apa, jabatannya apa, dan beliau di situ perannya sebagai apa? Apakah sekedar memberikan sambutan atau sambutan dan juga membuka acara? Itu yang harus diketahui oleh MC. Nah, ini adalah peran MC. Mood setter. Mood setter itu apa sih? Ya, kalau ingin jadi seorang MC itu juga harus mampu menjaga antusiasme audiens, kemeriahan suatu acara. Bagaimana kalau acara formal? Beda lagi. Saya belum mengatakan apakah ini formal atau informal. Ketika acara formal nanti ada etika-etika yang harus diikuti oleh MC. Tetapi sekarang ini saya akan berbicara MC secara umum. MC adalah memimpin audiens yang dapat memberikan komando untuk tepuk tangan. Misalnya kalau acara formal, biasanya kan ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Berarti MC harus bisa membuat hadirin itu dimohon untuk berdiri. Misalnya begini. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Mohon perhatian untuk kepada hadirin. Handphone di silent. Mohon perhatiannya. Sesaat lagi acara akan segera dimulai. Terus, hadirin dimohon berdiri, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini peran MC. Selesai, hadirin disilahkan duduk kembali. Ya, ini peran MC. Harus bisa seperti itu. Kapan waktunya berdiri, kapan waktunya duduk, itu harus tahu. Nah, di sini selalu koordinasi. Pasti ada PIC dari acara itu. MC adalah pengarah bagi audiens. Tadi saya sudah mengatakan, kapan seandainya pas ada peresmian apa. Di sini kan ada mungkin pemukulan gong ketika 3, 2, 1 deng 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 gitu, langsung tepuk tangan ya. Ini MC yang mengarahkan adalah MC. Oke. Kalau saya mengatakan tugas pokok MC itu sebenarnya mudah kok. Cuma 3. Tugasnya itu 3. 3M. Kalau sekarang 3M. Membuka acara, memandu acara, dan menutup acara. Bagaimana seorang MC mempunyai peran membuka acara, terus memandu acara, jalannya acara, kelancaran acara, dan yang tidak kalah penting adalah menutup acara. Di sini adalah peran MC. Kelihatannya 3, tetapi semua ini adalah tanggung jawab yang besar bagi seorang MC. Kalau syaratnya menjadi MC itu apa sih? Yang pertama adalah kepercayaan diri. Percaya diri. Kenapa ini penting? MC itu mutlak harus mempunyai percaya diri. Karena MC berada di garda depan. Garda depan suatu acara. Besar, kecil, resmi, tidak resmi, on air atau off air. Itu adalah peran MC. Bagaimana seandainya seorang MC tidak percaya diri dan dia harus tampil di depan? Kira-kira kita bisa bayangkan acara bagaimana kira-kira. Untuk itu percaya diri itu penting.
MC yang mempunyai kepercayaan diri itu akan mampu menguasai panggung. Jadi MC yang mempunyai kepercayaan diri itu akan mampu menguasai panggung dan mampu menguasai audiens. Karena MC ketika mempunyai kepercayaan diri akan bisa tampil, tapi nggak boleh sombong ya, tampil dengan percaya diri, memandu suatu acara dengan langkah yang pasti, dengan keyakinan diri. Ketika seorang MC itu mempunyai kepercayaan diri, itu akan memudahkan interaksi, baik dengan panitia ataupun dengan audiens. Kalau orangnya tidak percaya diri, ya pasti dia tidak akan mampu untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hal apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang MC? Kemampuan manajemen. Dalam hal kemampuan manajemen di sini adalah kemampuan manajemen waktu, memanage acara. Terkadang menjadi seorang MC itu ada hal-hal yang tidak terduga. Misalnya saja begini, untuk sambutan yang pertama ini laporan oleh ketua panitia atau ketua penyelenggara, berikutnya oleh Bapak A, berikutnya oleh Bapak B. Ternyata Bapak A yang harus tampil duluan atau Bapak B ini ternyata tidak muncul atau belum muncul karena kena macet atau apa, atau mungkin masih ada di acara sebelumnya. Nah, di sini manajemen MC harus selalu koordinasi dengan PIC acara. Itu yang harus dilakukan oleh MC. MC harus tahu acaranya apa, lokasinya di mana, siapa saja yang diundang, terus tokoh atau pejabat siapa saja yang hadir, dan audiennya siapa. Jangan lupa MC juga harus tahu, jadi untuk rundown acara. Oke, kalau kita berbicara tentang kemampuan manajemen, MC itu harus tahu acaranya apa, di mana acaranya, terus siapa saja tamu yang diundang. Jangan lupa hal lain, siapa tokoh yang hadir, ini juga penting. Jadi audiennya siapa, tokoh-tokoh siapa yang hadir, acaranya harus tahu rundownnya dari A sampai Z itu apa. Tamu penting yang hadir itu apakah sekedar tamu atau mungkin mendapat kehormatan, membuka acara atau memberikan sambutan, itu yang harus diketahui oleh MC. Berikutnya, syarat untuk menjadi MC itu adalah pandai beradaptasi. Adaptasi dengan siapa? Audiensnya. Dari sisi usianya, dari sisi profesinya, strata sosialnya, ini semua harus diketahui oleh MC dan bisa beradaptasi dengan siapapun. Itu kemampuan yang harus dimiliki oleh MC. Jenis acaranya, formal atau informal, protokoler, wedding, showbiz, on air atau off air. Ini adaptasi. Kaitannya ketika pandai beradaptasi, nanti itu ada kaitannya ketika tahu ini. Oh, acaranya indoor, acaranya outdoor, berarti saya harus menggunakan ini. Lokasinya, kalau indoor berarti saya nanti begini, kalau outdoor begini. Karena nanti itu berpengaruh. Ketika indoor dengan outdoor itu akan berpengaruh terhadap vokal kita. Berapa jumlah audiens itu juga berpengaruh terhadap kekuatan vokal kita. Kalau audiensnya di ruangan yang tidak begitu besar dan ternyata untuk perlengkapannya sudah memenuhi, ya kita biasa saja. Tetapi kalau audiensnya itu di lapangan dan itu ribuan, 15.000, ya vokal yang kita gunakan juga akan berbeda. Tapi nanti saya akan menjelaskan bagaimana mempelajari teknik vokal. Itu banyak sekali yang harus dipelajari oleh MC. Di sini pendukung acara, pengisi acara, bagian teknis, dan panitia. MC harus bisa beradaptasi dengan pendukung acara, bagian teknik, dan juga di sini panitia. Tiga itu MC harus bisa selalu beradaptasi dengan beliau-beliau ini, karena MC tidak bisa bekerja sendirian. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Suksesnya suatu acara itu memang yang di garda depan adalah MC, tetapi MC juga ada kaitannya dengan panitia, dengan pengisi acara, dengan teknik, itu semuanya pasti ada keterkaitannya. Hal apa lagi yang harus dimiliki oleh seorang MC, yaitu bisa membawa diri.
Memang MC berada di garda depan, tetapi bagaimana membawa diri, siapa yang kita hadapi. Meskipun kita kenal dengan beliau-beliaunya, di saat menjadi seorang MC, tetap kita harus profesional. Di mana peran kita, apa yang sedang kita jalankan, itu yang harus kita lakukan dan kita harus menjaga profesi. Peran kita sebagai apa. Seandainya ternyata itu mungkin keluarga atau paman, biasa di rumah seperti ini. Tapi ketika di situ, ya kita menghargai beliau sebagai seorang pejabat atau beliau yang hadir di situ mewakili perusahaannya, ya kita harus menghargainya. Itu adalah bisa membawa diri. Kemampuan mengolah suara yang baik. Tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya seorang MC bukan sekedar mengetahui acara itu A sampai Z, tetapi di sini bagaimana mengolah suara. Misalnya udah begini, karena kalau acara formal nanti ada nada apa yang digunakan. Acara informal nadanya bagaimana yang digunakan. Acara anak-anak nadanya bagaimana yang digunakan. Itu semua ada, teknik vokalnya itu ada. Di sini juga penguasaan bahasa yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau memang MC-nya adalah MC internasional, ini juga harus menguasai bahasa Inggris, karena jangan sampai ketika memang ada bahasa Inggris pun ada bahasa Inggris yang formal, ada bahasa Inggris yang slang-slangean gitu ada, tetapi kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas. Karena kan kita tidak memandu acara itu satu topik saja, kan banyak topik. Itulah pentingnya MC juga harus bisa riset tentang acara. Misalnya sekarang ini ada peresmian Bank A gitu. Ya, kita harus tahu Bank A itu bagaimana. Bank ini bla 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 bla. Besoknya kita harus MC ada pembukaan kantor baru perusahaan apa. Ya kita harus tahu itu perusahaannya itu di mana saja, terus ini yang keberapa, produknya apa. Ini yang harus diketahui oleh MC. Dan yang paling penting juga di sini adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh ketika MC itu sedang memandu acara formal itu bagaimana, dan ketika memandu acara informal itu bagaimana. Keramahan harus tetap terjaga karena itu adalah modal utama. Bagaimana vokal yang ramah. Grooming, penampilan itu juga penting. MC juga harus menguasai bagaimana penampilannya. Indoor, outdoor, acara pesta, acara kenegaraan, atau mungkin acara santai, acara ulang tahun, itu semua kaitannya dengan penampilan kita. Kalau berbicara tentang penampilan, dulu saya juga sempat mengalami ya, ketika harus menjadi MC belum seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak banyak ini gitu. Jadi harus dandan sendiri sampai, nah itu konyol gitu. Karena apa? MC ini adalah bisnis kita bagaimana kita bisa melayani klien kita. Hal lain di sini adalah kreatif, inisiatif, serta mampu berpikir cepat dan tepat. Karena yang namanya acara pasti ada perubahan-perubahan yang mendadak. Kadang-kadang tiba-tiba, oh ini diganti begini. Itu harus mampu beradaptasi, harus mampu kreatif. Bagaimana mengungkap dengan kalimat, misalnya begitu. Jadi harus. Kalau memang acara santai ada sense of humornya ya, jadi harus punya selera humor. Tapi ini hati-hati yang harus, dan tidak kalah penting di sini adalah berlatih dan selalu belajar. Itu adalah langkah awal untuk menjadi seorang MC. Dan saya akan membahas lagi bagaimana caranya menjadi MC formal, informal, langsung akan praktek, dan nantikan masih di Aincom